Hai guys, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini mari kita berbincang-bincang tentang yang lagi hangat-hangat, diperbincangkan di mana-mana di awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, di mana ada kebijakan efisiensi anggaran. Kita ketahui bersama Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan impres tentang efisiensi anggaran. Ini harus segera ditindaklanjuti, baik itu APBN maupun APBD, dilakukan efisiensi. Sebelum kita uh, berbincang-bincang lebih lanjut mengenai efisiensi, tentu kita letakkan dulu dalam satu frekuensi yang sama pemahaman kita tentang apa itu efisiensi. Kalau bagi teman-teman semua yang punya background ekonomi, apalagi belajar tentang keuangan negara atau keuangan daerah, pasti akrab dengan kata efisiensi ini, di mana ketika kita membahas terutama mengenai nilai uang, value for money, kemudian ada tiga kata yang selalu akrab di telinga kita, yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Di mana ketiga kata ini menjadi salah satu dasar bagaimana kita meletakkan prioritas ketika kita menyusun APBN. Checklistnya selalu ke situ, bagaimana supaya efektif, bagaimana efisien, dan bagaimana supaya sesuatu itu ekonomis. Satu persatu dulu kita ulas. Yang pertama tentu mengenai ekonomis ya, singkatnya tidak usah kita berteori panjang-panjang. Ekonomis itu bagaimana selalu kita berbicara, kalau bicara ekonomis bicara tentang input, bagaimana kita memperoleh input yang terbaik, tentu dengan harga yang kalau bisa paling murah, itu ekonomis. Kemudian efektif, kalau kita bicara efektif, kita bicara antara perbandingan terbaik antara output dan outcome, itu kita bicara tentang efektif. Dan kalau efisien, kita bicara bagaimana perbandingan terbaik antara output dan input. Sehingga ketika kita berbicara efisiensi, kita mengkaji kembali, atau kita melihat kembali, atau kita menganalisa kembali apakah sesuatu itu, tindakan kita itu sudah menggambarkan perbandingan terbaik antara output yang akan kita dapat dengan input yang akan kita pakai. Misalkan untuk suatu institusi untuk melakukan sesuatu membutuhkan koordinasi, sehingga dilakukan dengan melakukan perjalanan dinas misalnya 10 kali. Ketika kita bicara efisiensi, bisa enggak perjalanan dinas yang 10 kali itu kita buat 2 saja, tetapi kita tetap menghasilkan output yang baik, yakni berjalannya, terkoordinasinya sesuatu tugas atau pekerjaan itu dengan baik. Atau ketika kita melakukan koordinasi, perjalanan dinas yang tadi membutuhkan 3 orang, bisa enggak hanya dengan 1 orang melakukan perjalanan dinas itu, sasaran yang ingin dicapai atau output yang ingin dicapai itu terlaksana dengan baik. Itu ketika bicara efisiensi. Sehingga kita jangan kabur kemudian ketika bicara anggaran, bicara APBN, bicara APBD, bicara program, bicara kegiatan, mana yang sifatnya ini yang kita lakukan efisiensi atau refocusing. Yang lalu waktu COVID, pandemi COVID melanda Indonesia, hampir semua daerah dan termasuk juga APBN melakukan refocusing. Kalau refocusing adalah kita memfokuskan kembali prioritas. Misalnya tadinya ada di infrastruktur, kita fokus kembali ke misalnya kesehatan, sehingga anggaran yang lain-lain itu berpindah ke anggaran kesehatan. Itu yang waktu
pandemi yang lalu kita melakukan refocusing, tetapi pada awal pemerintahan Prabowo ini yang dilakukan adalah efisiensi. Itu berarti kita tidak menghapus output, tetapi kita mengkaji kembali input yang ada, dan sebaiknya output itu tidak dihilangkan. Output itu tetap ada, namun input yang kita kaji ulang, seperti tadi contoh perjalanan dinas, atau misalnya suatu daerah ingin melakukan di dunia pertanian yang misalnya pembelian bibit dengan misalnya 100 bibit atau 1000 bibit. Dari 1000 bibit itu di dalamnya harus melakukan berbagai pendekatan, misalnya apalah begitu, lobby dan sebagainya untuk atau negosiasi harga yang dilakukan 3 kali atau 4 kali negosiasi. Prosedurnya demikian. Boleh enggak negosiasi itu dilakukan cuma 1 kali? Itu yang mengakibatkan ke pembebanan anggaran dilakukan efisiensi. Sehingga jangan takut sebenarnya dengan kata efisiensi. Efisiensi itu bukan berarti membabat anggaran yang ada, tetapi anggaran yang ada kemudian dikaji kembali, kalau bisa dikurangi seminimal mungkin. Memang jumlahnya cukup besar, dilakukan efisiensi 50%, tapi saya yakin dan percaya 50% itu jangan dipukul rata untuk semua program dan kegiatan. Tetapi banyak program kegiatan malah mungkin masih bisa di atas 50% dilakukan efisiensi. Memang pertanyaan-pertanyaan mendasar lain, kemudian kenapa ada 17 kementerian atau lembaga negara yang tidak dilakukan efisiensi dan sebagainya, itu mungkin perdebatan yang lain yang sebenarnya lebih dilihat bahwa mungkin tingkat kepentingan atau pemenuhan kebutuhan untuk 17 itu yang sangat strategis di awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, yang membutuhkan justru tambahan ke 17 kementerian itu, lembaga itu, atau di dalamnya karena masih kurang nanti diatur lebih lanjut ke dalam. Itu hal-hal yang sebenarnya perlu dicamkan kembali. Efisiensi ini kan dilakukan sebenarnya dia akan mix, kemudian pada ujungnya ada refocusing, di mana pemerintah sekarang sangat membutuhkan pembiayaan untuk makanan gizi gratis, makanan bergizi gratis MBG, yang tentu dibutuhkan pembiayaan yang luar biasa. Itu juga program yang bagus, namun sebagai bagian dari pilihan bangsa ini untuk pada saat kampanye memilih program prioritas makanan gizi gratis yang diusung oleh Pak Prabowo, tentu kita lihat. Tetapi kalau saya sih sangat optimis program ini masih dalam tujuan yang baik, sehingga perlu kita dukung bersama. Namun setiap ada kebijakan baru, pasti tidak semua elemen yang siap untuk itu. Memang banyak dampak-dampak atau akibat yang lain yang perlu diperhatikan bersama, seperti ada kekhawatiran ada PHK yang besar-besaran dan sebagainya. Itu perlu memang pendekatan yang lebih spesifik, tetapi jangan kemudian generalisasi bahwa kebijakan untuk efisiensi ini jelek. Sebagai orang yang banyak terlibat dalam atau banyak mengamati tentang keuangan negara, politik anggaran, kemudian keuangan daerah, tentu hal ini hal yang biasa saja yang kita sama-sama perlu lihat dari kacamata bahwa money follow program prioritas.
ini sementara uangnya sementara mengikuti program prioritas yang saat sekarang program prioritasnya memang membutuhkan uang yang banyak, pendanaan yang banyak, sehingga memang effortnya ke arah ke sana agak sedikit menimbulkan turbulensi, perdebatan, dan itu biasa dalam kehidupan berbangsa dan negara. Itu dulu pembahasan kita mengenai efisiensi anggaran, sambil tentu tidak ada program yang betul-betul sempurna, pasti ada yang kurang. Tapi sisi yang kurang itulah yang kita harus awasi bersama, atau kita beri support dengan saran ke pihak-pihak yang punya wewenang untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Itu dulu dari saya. Tetap fokus kita sama-sama, dan efisiensi anggaran ini perlu sama-sama kita awasi. Oke, tetap semangat.